Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rekan-rekan para mahasiswa yang saya hormati, pada perkuliahan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu uji asumsi klasik yang dipersyaratkan dalam uji regresi linear, baik uji regresi linear sederhana maupun uji regresi linear multiple atau berganda, yaitu uji linearitas. Memang ada sejumlah ahli yang menyebutkan bahwa uji linearitas dipandang tidak perlu dalam uji regresi linear, tetapi sebagian besar menyatakan bahwa uji linearitas menjadi salah satu uji persyaratan, atau setiap uji regresi linear itu menuntut terpenuhinya asumsi linearitas hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, uji linearitas sendiri itu bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan yang linear secara signifikan atau tidak. Jadi ini penting dalam uji regresi linear, baik sederhana maupun berganda. Dalam uji regresi, hubungan antara variabel prediktor atau variabel independen, atau biasa disebut sebagai variabel X, dengan variabel dependen atau variabel terikat, itu memang dipersyaratkan linear. Jadi selain uji normalitas residual, uji autokorelasi, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji linearitas adalah salah satu uji persyaratan atau atau asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam uji regresi. Nah, kita akan mendiskusikan cara melakukan uji linearitas dengan menggunakan aplikasi SPSS. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa uji linearitas itu cara pengambilan kesimpulannya nanti dengan menggunakan SPSS itu bisa menggunakan nilai signifikansi pada deviation from linearity, atau bisa menggunakan nilai sig pada linearity. Nah, kalau kita mengambil kesimpulan uji linearitas berdasarkan nilai probabilitas atau nilai sig pada deviation from linearity, maka ketentuannya yang pertama, jika nilai sig atau jika nilai deviation from linearity significant, atau jika nilai signifikansi pada deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka hubungan variabel independen dengan variabel dependen itu dinyatakan linear. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau jika nilai probabilitas pada deviation from linearity lebih kecil dari 0,05, maka hubungan kedua variabel independen dan variabel dependen dinyatakan tidak linear atau tidak ada hubungan linear yang signifikan. Itu kalau kita mengambil kesimpulan berdasarkan nilai probabilitas deviation from linearity. Yang kedua, kita bisa mengambil kesimpulan uji linearitas berdasarkan nilai signifikansi atau nilai probabilitas pada linearity itu sendiri. Ketentuannya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hubungan variabel independen dan variabel dependen linear secara signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi pada linearity lebih besar dari 0,05, maka kedua variabel berhubungan atau tidak ada hubungan yang linear di antara kedua variabel. Nah, untuk melakukan uji linearitas dengan SPSS, kita tentu saja harus memiliki data yang nanti akan kita input ke dalam aplikasi SPSS, dan data tersebut sudah saya siapkan di Microsoft Excel. Kita buka saja. Ini dari data penelitian dengan judul pengaruh konsep diri dan persepsi tentang riba terhadap minat pada pengembangan industri berbasis syariah. Ini ada 3 variabel, tapi untuk contoh di sini kita hanya akan menggunakan 2 variabel, karena kalau ada 2 variabel independen dan 1 variabel dependen, berarti uji linearitas harus dilakukan 2 kali. Yang pertama, uji linearitas antara X1 dengan Y. Yang kedua, uji linearitas antara X2 dengan Y. Kita akan menghitung
kita akan menentukan uji linearitas antara variabel X1, yaitu konsep diri, atau kita sebut saja variabel X ya. Kita copy ini variabel X-nya, lalu kita kita copy, lalu kita buka aplikasi SPSS. Ini kita simpan di sini, lalu kita tempel atau paste. Ini untuk variabel X1. Kemudian untuk variabel Y-nya kita juga pindahkan, kita juga kopikan dari Microsoft Excel, maaf, ke dalam aplikasi SPSS di sini ya. Kita tempel atau kita paste, lalu kita definisikan masing-masing dari dua variabel ini. Yang pertama var001 kita sebut variabel X, ini adalah variabel Y. Lalu kita beri label. Untuk variabel X-nya adalah konsep diri, lalu variabel Y-nya adalah minat pada industri berbasis ekonomi syariah ya. Lalu measure-nya baik kedua variabel itu adalah scale. Oke, kita sudah definisikan. Nah, cara melakukan uji linearitas dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk dua variabel dalam rangka melakukan uji regresi linear. Yang pertama, klik analyze ya. Lalu pilih compare means, lalu pilih mean ya. Lalu kita masukkan variabel independen, variabel minat pada pengembangan industri berbasis ekonomi syariah ke kotak dependent list, dan konsep diri sebagai variabel bebas kita masukkan ke kotak independent list. Lalu pilih option ya. Pilih option, jangan lupa diklik test for linearity, dan ANOVA-nya juga silahkan di checklist atau dicentang ya. Ini pilihan yang perlu di checklist, yang terutama adalah test of linearity. Kalau sudah, klik continue, lalu oke. Nah, inilah output uji linearitas antara variabel X, yaitu variabel konsep diri, dengan variabel Y, yaitu variabel minat pada pengembangan industri berbasis ekonomi syariah. Ini case processing summary, ini abaikan saja, ini hanya menyimpulkan data-data yang di-input. Kemudian yang tabel yang kedua di output SPSS juga kita abaikan saja. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah tabel yang ketiga yang disebut dengan tabel ANOVA. Tabel ANOVA ya, tabel ANOVA ini di sini disebutkan ada minat pada pengembangan industri berbasis ekonomi syariah ini sebagai variabel dependen, dan variabel konsep diri sebagai variabel independen. Untuk menyimpulkan apakah kedua variabel berhubungan linear atau tidak, kita akan menggunakan akan menyimpulkan berdasarkan nilai probabilitas, nilai sig ya. Ini nilai sig antara sig linearity ya, yang ini, dan antara signifikansi linearity dengan signifikansi deviation from linearity. Jadi ada dua angka yang berurutan. Yang pertama, nilai signifikansi atau nilai probabilitas linearity adalah 0,000, sedangkan nilai probabilitas atau nilai signifikansi pada deviation from linearity adalah 0,149. Kesimpulannya, karena nilai sig pada linearity yang ini ya, nilai sig pada linearity adalah 0,000 yang jauh lebih kecil dari 0,05 ya. Sedangkan tadi ketentuannya apabila nilai probabilitas atau nilai signifikansi pada linearity lebih kecil dari 0,05, maka hubungan kedua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen, itu linear secara signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi atau nilai sig pada linearity lebih besar dari 0,05, maka kedua variabel tidak memiliki hubungan linear yang signifikan. Jadi berdasarkan nilai sig pada linearity ya, yang ini,
itu dapat disimpulkan bahwa kedua variabel, yaitu variabel independen konsep diri dan variabel dependen atau variabel Y atau variabel minat pada pengembangan industri berbasis ekonomi syariah, itu terbukti linear dan signifikan. Nah, sekarang dengan menggunakan model penyimpulan yang kedua, yaitu berdasarkan nilai signifikansi pada deviation from linearity atau deviation from linearity, yaitu 0,149. Sesuai dengan ketentuan, apabila nilai signifikansi pada deviation from linearity lebih besar dari 0,05, ya, maka kedua variabel independen dan variabel dependen itu memiliki hubungan linear yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai signifikansi pada deviation from linearity lebih kecil dari 0,05, maka kedua variabel tidak memiliki hubungan yang linear secara signifikan. Nah, berdasarkan berdasarkan cara pengambilan kesimpulan yang kedua, yaitu pada signifikansi pada deviation from linearity, terbukti juga bahwa kedua variabel konsep diri sebagai variabel independen dan variabel minat pada pengembangan industri berbasis ekonomi syariah sebagai variabel dependen terbukti linear dan signifikan. Jadi, baik menggunakan dasar pengambilan kesimpulan nilai sig pada linearity maupun nilai sig pada deviation from linearity, terbukti bahwa variabel konsep diri dan variabel minat pada pengembangan industri berbasis ekonomi syariah itu terbukti linear dan signifikan. Demikianlah rekan-rekan mahasiswa prosedur pengujian uji linearitas dalam rangka uji regresi linear dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.